Setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang kakek tua bernama Pak Rahmat. Pak Rahmat adalah seorang pria yang ramah dan penuh kasih. Ia tinggal bersama istrinya, Bu Siti, di sebuah rumah kecil yang dikelilingi oleh kebun sederhana. Di antara tanaman yang ia rawat dengan penuh cinta, ada satu pohon pepaya yang sangat istimewa baginya. Pohon pepaya itu tumbuh di dekat pagar yang bersebelahan dengan jalan raya. Sejak kecil, pohon itu dirawat dengan telaten oleh Pak Rahmat hingga akhirnya mulai berbuah. Setiap hari, Pak Rahmat mengamati pertumbuhan pepaya dengan penuh harapan. Buah pepaya yang dihasilkan memang tidak banyak, tetapi setiap buahnya merupakan hasil kerja keras dan kesabaran yang luar biasa. Suatu pagi yang cerah, Pak Rahmat berencana memetik beberapa buah pepaya yang sudah matang. Namun, alangkah terkejutnya ia ketika mendapati bahwa beberapa buah pepaya telah hilang dicuri. Rasa kecewa melingkupi hatinya saat ia kembali ke dalam rumah dengan wajah murung. Bu Siti yang melihat suaminya bersedih merasa heran. "Kenapa engkau begitu murung hanya karena beberapa buah pepaya, Pak?" tanyanya dengan lembut. Pak Rahmat tidak segera menjawab. Ia terdiam sejenak, merenungi kejadian yang baru saja dialaminya. "Aku bukan bersedih karena kehilangan pepaya itu, Bu," kata Pak Rahmat akhirnya. "Aku bersedih memikirkan pencuri itu. Betapa kasihan dia harus menunggu sampai tengah malam dan penuh usaha hanya untuk mendapatkan beberapa buah pepaya. Mungkin dia benar-benar membutuhkan." Mendengar penjelasan suaminya, Bu Siti merasa terharu. Pak Rahmat selalu memandang setiap masalah dengan hati yang penuh empati. Keesokan harinya, Pak Rahmat memutuskan untuk membantu sang pencuri dengan cara yang tak biasa. Ia meletakkan sebuah tangga di dekat pohon pepaya, berharap pencuri itu tidak perlu bersusah payah lagi. Namun, keesokan paginya, pepaya-pepaya itu masih utuh di pohon. Pak Rahmat merasa heran, tetapi ia memutuskan untuk bersabar dan menunggu. Hari demi hari berlalu, dan buah pepaya tetap tidak tersentuh. Hingga suatu pagi, terdengar suara ketukan di pintu rumahnya. Pak Rahmat membuka pintu dan melihat seorang pemuda yang belum pernah ia temui sebelumnya. Pemuda itu tampak gugup dan membawa beberapa buah pepaya matang. "Pak, saya datang untuk meminta maaf," kata pemuda itu dengan suara bergetar. "Sayalah yang mencuri pepaya Anda sebelumnya. Sebenarnya, saya masih berniat mencuri lagi, tetapi ketika melihat tangga yang Anda letakkan, saya sadar bahwa Anda adalah orang yang sangat baik hati. Kebaikan Anda menyadarkan saya. Saya berjanji tidak akan mencuri lagi." Pak Rahmat tersenyum mendengar pengakuan pemuda itu. Ia menerima pepaya yang dikembalikan dan memaafkan pemuda tersebut dengan tulus. "Terima kasih telah menyadari kesalahanmu dan mau berubah. Ingatlah, setiap orang bisa berbuat salah, tapi yang terpenting adalah keinginan untuk memperbaiki diri," ujar Pak Rahmat dengan bijak. Pemuda itu merasa lega dan berjanji akan memulai hidup baru yang lebih baik. Sejak saat itu, ia sering berkunjung ke rumah Pak Rahmat untuk membantu di kebun sebagai tanda terima kasih. Kebaikan kecil yang dilakukan Pak Rahmat ternyata memberikan dampak besar pada kehidupan pemuda tersebut. Pesan moral. Kisah ini mengajarkan bahwa kebaikan, sekecil apapun, bisa memberikan dampak positif terhadap orang lain. Kebaikan yang kita tabur mungkin tidak langsung memberikan hasil yang kita harapkan, tetapi pada akhirnya, ia akan membuahkan hasil manis. Bahkan seseorang yang memiliki niat jahat pun bisa berubah menjadi lebih baik berkat kebaikan yang kita tunjukkan. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik kepada sesama, karena kebaikan pasti akan memberikan hasil yang berdampak positif kepada kita atau kepada generasi mendatang.